Kau ini pernah buat salah sekali? Tidak. Jujur Om, kalau saya mau bongkar semuanya, saya sudah bongkar aibnya keluarga. Om, saya masih punya kok kartu keluarga yang tidak namaku. Sudah saya tidak bisa rasakan kasih sayangnya orang tuaku. Saya tidak bisa rasakan kasih sayangnya kakak-kakakku. Saya merasa aneh juga Om, karena kenapa? Hidup satu keluarga, tapi saya punya kakak yang pertama tidak pernah tegur saya Om. Tidak pernah bicara sama saya. Ya, jadi tujuan kita angkat video ini atau kita publikasikan ke channel Mangga Ridho ini sudah mendapat persetujuan dari adik Via. Dan yang kedua, bahwa memang adik Via ini betul-betul ingin menyampaikan apa yang dia rasa, yaitu dia ini sebenarnya memang betul-betul sangat-sangat sayang sama kedua orang tuanya. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa ya. Tentunya ini juga insya Allah kalau misalkan dilihat atau ditonton oleh orang tua adik Via, inilah anak ibu dan bapak, bahwa memang adik Via ini sangat-sangat sayang sama ibu dan bapak. Ia hanya ingin merasakan bagaimana betul-betul belayan kasih sayang seorang ibu dan bapak. Karena kita ketahui bersama ya, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dari sebelum tahun 2000 kayaknya papaku di sini. Kalau mamaku tuh dari tahun 2000. Mamamu orang Jawa juga? Orang Jawa semua Orang kita Jawa Om. dua. Orang Jawa semua. Tidak ada tanteku yang di sini, dan maksudnya tante keluargaku tidak ada yang di sini. Di Jawa semua. Karena yang merantau cuma papa kan. Terus habis itu mama pas habis lahir saya tahun 2002. Iya, mama baru kemari, saya dititip sama nenek. Itu pun Om, saya tahu cerita kalau misalkan saya anaknya mereka itu pas nanti mau masuk kelas 4 itu, pas mau ke Jakarta, kan papa itu sering ke Jawa juga. Terus kayak Via kira tuh kayak cuman omnya Via gitu loh, padahal neneknya Via itu sudah bilang itu papamu. Saya bilang ih tidak percaya gitu loh, karena yang gimana mau dipercaya kan yang urus kan nenekku dengan kakekku. Pokoknya sudah merasa dibedakan sekali Om. Dari SD saja kan sama-sama kakaknya Via kan, kakak Vira. Terus tuh kalau mama kirim paket, kirim uang gitu kayak beda, dan uang itu dipegang sama kakakku Vira terus kalau dikirim paket itu yang lebih banyak dikasih untuk kakakku yang Vira, omku yang di Jawa, yang kan anaknya nenekku ada 7. Anaknya nenekku yang ke-7 ini pokoknya yang kayak papaku sendiri, dan dia selalu kasih nasihat buat saya, kau itu suatu saat kau yang akan sukses. Betul. Saya membuktikan Om. Cuman ganjalnya di sini Om, kan Via itu mau membuktikan bakatnya Via gitu kan. Jadi Via itu pas SMK ini Via itu ikut teater. Via ikut teater kan. Pokoknya Via kan dari kecil memang suka teater gitu kan, pelajaran bahasa Indonesia. Dan terus di STM ini kayak ada komunitas teater begitu ya, namanya komunitasnya Tenokrat. Itu kayak ada nari, ada teater, ada musik gitu. Via coba ikut kan. Akhirnya tuh kayak bertahan lama Om. Via sudah tampil berkali-kali. Via sudah bilang sama mama Via tampil di sini. Tapi setiap Via tampil, mama dan papa itu tidak mau datang. Jadi kayak seakan-akan Via mau kasih lihat bakatnya Via itu mereka nggak bisa lihat begitu loh. Padahal tuh Via pengen mereka lihat Om. Nggak bisa lihat, nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Sedangkan Om selama ini saja, kalau misalkan di Jakarta gitu kan teman-temannya Via dijenguk gitu kan, terima rapor. Orang tuanya Via nggak mau datang gitu loh. Kenapa? Sedangkan wisuda Om, wisuda SD orang tuanya Via tidak ada. Semua anak foto sama orang tuanya, Via cuma foto sama guru. Ada kok Om fotonya Via simpan, dikasih bingkai. Bayangkan semua anak, padahal itu dari penjuru kota kan, bukan cuma dari Jakarta, ada dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Aceh. Datang Om semua orang tuanya. Ini orang tuanya Via tidak datang, padahal pas wisudanya kakaknya Via, papanya Via datang. Di Jawa? Iya di Jawa. Ke Jakarta diusahakan. Pas Via, seorang anak ini Om butuh orang tua, wisuda di samping, tidak datang Om. Baru teater ini Om, mamanya dan papanya Via tidak suka. Karena kan mungkin wajar lah, teater ini kan kayak pulang malam gitu loh, latihan capek, mungkin capek kan, maksudnya kayak nanti takutnya saya sakit gitu kan. Itu yang pikiran yang saya ambil baiknya, dan oh mungkin orang tuaku khawatir begini-begini.
oke lah, mungkin jalan lain saja saya ambil, barangkali saya berteater otodidak sendiri gitu kan, supaya orang tuaku tahu. Ini ada om video yang habis saya teater saya kasih lihat mamaku, responnya mamaku B aja. Sedangkan kakakku kalau menyanyi, saya lihat, mama lihat ini Mbak Vira menyanyi, mana langsung dilihat om, langsung kayak ih bagus le, kayak wow begitu loh. Seakan-akan saya juga sebagai anak kan, saya punya hati loh om, saya manusia. Ya, sebagai anak itu ini sebetulnya anaknya mereka tuh bukan. Makanya kayak pemikiranku itu sebetulnya kalau mau dipikirkan baik-baik itu saya stres mungkin om, kayak hancur otak gitu kan. Bagaimana saya bisa bacari supaya saya tidak berpikir ke situ gitu loh. Terus kayak kan saya sekarang umur remaja kan, kayak saya curhat sama Kak Diza, kakak juga pernah seumuranku kan, maksudnya kayak pengen waktunya kita sama teman-teman gitu kan nanti pasti ada saatnya waktunya kita sama teman-teman itu sudah selesai gitu kan, ada mungkin saatnya om kan juga pernah muda begitu kan. Mamaku juga cerita om, papaku cerita papa dan mama tuh dulu nakal begini, pokoknya keluar sampai dikuncikan pintu begini, cerita. Baru kayak saya mau bilang berarti senakal-nakalnya saya lebih nakal orang tua aku dan gitu. Tapi kan zaman dulu tidak bisa kita samakan zaman dulu dengan sekarang kan. Ya maksudnya beginilah, mau dimengerti, dan tidak lama juga kok saya begini, karena umur itu kan menanjak gitu ya, dewasa, pemikiran dewasa gitu kan. Cuman orang tuaku tuh tidak mengerti begitu loh. Orang tuaku egois lah, kayak maunya itu. Rencana kok mau pulang kapan? Besok. Cuman kayak saya ingat tadi kata-kata mamaku kayak gimana gitu om, kayak mau suruh pulang saya tapi hatinya tidak ikhlas. Sedangkan kemarin om kan saya bawa motor kan ke sini, ke rumah Kak Diza saya bawa motor. Besoknya itu mamaku WA, cuman dia bilang begini, kasih pulang itu motor ke rumah, apa bukan motormu? Kendati saya sore-sore hujan-hujan saya kasih pulang motor. Habis itu saya ambil baju, itu pun ambil baju ada papaku duduk di depan teras. Tidak ada dia mau cegah saya, mau kemana kau? Tidak ada om, cuma main HP. Ada mamaku dia lihat saya, dia tanya mau kemana kau? Memang betul-betul kan memang terserah aja kalau saya mau pergi kan. Karena kata-kata mamaku saja, terserah kau saja kalau kau mau pergi. Setidaknya lah ditanya lah om, kau mau kemana? Pasti saya akan jawab tuh, saya mau pergi dong. Kalau mamaku tanya kau mau kemana, pasti saya tak akan pergi. Ini tidak ada om, saksinya temannya Kak Diza yang antar saya pulang, tidak ada respon dari papaku, mamaku. Itu pulang pas bakas kembali motor. Besoknya saya balik lagi ke rumah, saya ambil masker bukan supaya saya bisa jual kan. Itu saya masukkan dalam kamarku. Datang kakakku juga tidak peduli dengan saya. Dia ditanya kenapa kok tidak pulang, kan seharusnya seorang kakak itu menaungi adiknya kan. Ini tidak ada om, cuma dia tanya, dek mana ATM BCA? Habis itu di rumah temanku mbak, pergi. Saya pergi, dia sama-sama suaminya mau pergi naik motor. Dia tanya, kau mau kemana dek? Tidak ada om, cuek. Dia seakan-akan orang lain. Dia seakan-akan saya masuk ke dalam rumahku tuh saya kayak maling gitu, ambil bajuku dan ambil masker gitu. Sedangkan saya kan punya tante di sini, tante jauh begitu loh om, temannya mamaku. Saya kalau apa-apa saya cerita sama tanteku kan. Sedangkan tanteku saja dia bilang, kenapa keluargamu kak? Kenapa harus begitu? Maksudnya kayak aneh begitu kan. Saya merasa aneh juga om, karena kenapa? Hidup satu keluarga, tapi saya punya kakak yang pertama tidak pernah tegur saya om, tidak pernah bicara sama saya, bahkan tidak usah bicara om, bahkan kesentuh kulitku ini dia tidak mau. Pas hidup satu atap, kakakku yang pertama. Tapi sampai sekarang tuh kayak seakan-akan saya tidak punya sosok kakak yang bisa menaungi saya gitu loh. Kakakku 3 loh om, tapi 3-tiganya itu kayak saya tidak bisa merasakan kasih sayangnya orang juga. Dan sudah saya tidak bisa rasakan kasih sayangnya orang tuaku, saya tidak bisa rasakan kasih sayangnya kakak-kakakku. Saya pengen om punya kakak yang kayak perhatian sekali dengan saya gitu ya, yang kayak bisa menjaga saya gitu. Seandainya om, kalau di rumah saya nyaman, maksudnya saya bahagia, bisa bercanda dengan kakak-kakakku, saya tidak akan keluar rumah om dan teman-temanku. Saya tidak akan cari kesibukan dengan teman-temanku, karena saya sudah merasa bahagia di rumah.
ini om tidak ada. Saya di rumah tuh saya kayak seakan-akan zong, nol, kayak pemikiranku kayak saya tidak bisa merasakan harmonisnya keluarga. Dan padahal keluargaku utuh, orang tua aku juga utuh. Tapi kayak seakan-akan saya lihat teman-temanku yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia masih punya sosok kakak gitu ya. Itu kayak dia bisa merasakan harmonisnya keluarga gitu loh. Kayak beda dengan saya. Dan kakakku yang pertama saja, bahkan kan begini om, ini pokoknya cerita kecil-kecil lah. Saya kan habis pakai motor itu saya taruh di depan, belum saya kasih masuk. Ini tidak mau dia bicara dengan saya langsung, dia mau via kasih masuk motor, tidak. Dia tulis pesan di grup, yang habis pakai motor kasih masuk, siapapun itu. Apa sekarang banyak pencuri. Jadi kayak saya kayak kita ini satu rumah loh, kok masih punya mulut kan. Jadi kayak saya rasa tuh kayak kau kakakku tapi kayak saya tidak menghormati kau. Tapi biar bagaimanapun saya sayang dia om, apapun yang dia suka saya belikan. Tapi kayak pemikirannya tuh kayak lain gitu. Sedangkan mamaku saya kalau suruh beli makan pasti saya ingat Mas Egar sukanya mau makan apa gitu kan. Saya sampai takut om bicara sama kakakku tuh, saya takut. Sedangkan ada temanku saja, dia di depan kan, ada temanku cuman bilang begini, itu ada temanmu itu om. Tidak baketuk dulu kayak tidak via, tidak begitu, itu ada temanmu. Kayak saya rasa ya Allah, saya ini bukan adikmu, saya masih darah dagingnya kah om. Ya, kita berpikir, pikiranku tuh kayak saya tuh bukan anaknya orang tua aku om, kayak bukan darah dagingnya dorang, jadi perlakukan begini. Makanya itu kalau saya pikir pasti sudah lain. Cuman saya pikir janganlah, karena saya tahu cuman saya harapannya dorang satu-satunya. Dan prinsipku yang aneh sendiri kan, kayak kan misalnya kalau kumpul keluarga gitu kan, prinsip aneh itu faktor umur juga, iya faktor lingkungan juga, karena yang kau rasakan juga, yang saya rasakan juga kan. Karena sampai saya bilang saja om, sampai pokoknya saya bilang, mama pokoknya saya mau tuh nanti di kartu keluarga itu namaku terakhir dengan mama. Maksudnya kan kalau kakak-kakak sudah pada menikah kan senamaku, cuman kan saya punya adik, saya mau tuh adikku tuh loncati saya menikah, dan supaya nanti sisa namaku di kartu keluarga. Om saya masih punya kok kartu keluarga yang tidak namaku, ada om, saya bawa kartu keluarga yang tidak namaku. Karena kemarin saya niat saya mau ke Jawa kan, ke Jawa tuh saya tanya mau urus apa kak, mau urus rapid itu ya. Urus rapid kan harus ada KTP, kartu keluarga itu kan, jadi saya bawa kartu keluarga. Cuman kayak saya pikir mana uang kalau mau ke Jawa juga, saya tinggal sama siapa? Karena di Jawa juga saya cuma tinggal sama om sama tante. Itu pun yang sayang dengan saya cuma omku yang anaknya nenekku yang ketujuh itu. Sedangkan dari keluarganya papaku sayangnya sama kakakku Fira semua. Itu kayak seakan-akan lebih buruk, maksudnya lebih sedih saya di sini, lebih sedih lagi saya merasa di sana. Seakan-akan saya itu terkucilkan gitu ya. Lebih biasa di sini. Itu yang saya pikir. Siapa yang tidak mau Pak om, pikiran lain kalau memang saya ini bukan anaknya dorang. Sedangkan namaku saja tidak ada di kartu keluarga. Sampai sekarang kan sudah diubah karena kakakku menikah itu, dari situ sudah ditulis namaku. Dari kakakku menikah itu, dari kakakku menikah yang pertama itu ditulis namaku. Itu yang saya herankan om. Sedangkan sampai sekarang saya tidak tahu golongan darahku apa om. Dan saya sampai pernah sakit om, lantaran pernah kan kayak saya merasa saya ini anaknya dorang tidak kah. Saya menangis om, pokoknya kayak masalah saya dimarah mamaku dan kayak saya pikir saya anaknya dorang. Sampai saya di sekolah tidak fokus saya belajar. Kalau saya pikir saya suruh temanku kan, Rani temani saya ke PMI kan, ada PMI di Kartinto. Kok mbak apa? Baca golongan darahku. Kenapa? Siapa tahu saya bukan anaknya orang tuaku. Kok ini kenapa? Pokoknya pikiranku tuh kayak sudah lain di situ om. Kayak sampai saya sakit di situ om. Saya pikir itu lantaran saya tidak tahu golongan darahku. Cuman kalau mau dipikir terus, sudah Jo, biar saja. Makanya itu kayak saya pikir, sedangkan merasa dibedakan itu kayak saya rasa kalau saya anaknya dorang, pasti dorang tidak bedakan saya. Ini bukan banyak sebetulnya om, banyak sekali yang kayak saya merasa dibedakan gitu. Jadi kalau tahun lebaran keberapa ya, lebaran saya pertama di Palu kayaknya,
kakak-kakakku, pokoknya anaknya mamaku ditawari semua. Kan mamaku ada rezeki lah, tawari. Kakakku yang pertama kan sudah menikah tuh, jadi kayak yang tawari dari kakakku yang kedua kan. Kakakku yang kedua pengen minta HP iPhone, dibelikan om. Kakakku yang ketiga minta kamera, dibelikan. Saya kan habis itu kan saya minta laptop om, karena di situ posisiku saya ada pelajaran kayak KIS gitu ya, karya ilmiah kan butuh sekali laptop kan. Baru habis itu adikku ditanya mau PS, sudah dibelikan satu-satu sampai akhirnya saya yang belum kan, adikku sudah dibelikan, saya yang belum. Begini papaku bilang, tidak usah saja dulu kau kan belum terlalu penting bagaimana toh. Pokoknya dia bilang jangan, tidak usah dulu kau. Sampai sekarang om tidak ada saya dibelikan laptop sampai sekarang. Asli memang dibedakan itu om, kecuali saya dibelikan laptop pasti saya tidak merasa dibedakan kan. Maksudnya banyak sekali sudah kejadian yang kau anggap ganjal di pikiranmu kan. Itu saya tadi saya WA Kau mamaku cuma 1-2 barangkali. 1-2 barangkali masih kayak dibatlui, kan? masih itu Banyak sekali kau sudah dengar cerita. saya bilang dan mamaku begitu, pokoknya banyak tuh. Baru omongannya mamaku begini om, oke kamu sudah tidak percaya dengan kata-katamu, biar kamu bilang apa di situ, mama tidak menyesali dengan kata-kata mama yang kemarin yang dia bilang saya itu. Maksudnya apa ya? Kau ini pernah buat salah sekali Tidak, kan? jujur om, kalau saya mau bongkar semuanya, saya sudah bongkar aibnya keluarga kakakku. Pokoknya seburuk-buruknya saya begini, maksudnya Lari begini saja. lari begini. Kakakku pernah lari juga, kakakku pernah lari. Cuman kakakku yang ketiga, kakakku Vira ini lebih buruk lagi daripada saya. Dia lebih bikin malu namanya keluargaku. Mengerti lah om, dengan pergaulannya itu om, lebih dia bikin malu lagi. Sampai papaku sudah bilang nih, papaku tidak tegur dia 1 bulan. Papaku sudah bilang, sudah buang saja dia ini, tidak berguna jadi anak, sudah bilang begitu. Karena emang kesalahannya besar sekali, sampai bikin malu namanya keluarga lah, besar sekali. Tapi akhirnya dia yang paling disayang. Jadi kayak seakan-akan saya berpikir begini, apakah saya harus kayak dia dulu? Iya. Cuma kan bodoh sekali dong, bodoh. harus begitu. Apalagi dengan sekarang, janganlah, masa depanku masih panjang. Banyak sekali deh. Saya berpikir lagi om, cuman gara-gara mau disayang tidak, jangan, masa depanku masih panjang, saya masih yakin saya masih bisa sukses. Iya. Gitu. Sedangkan begini om, saya kan jual masker toh, kakakku jual parfum. Kayak gimana om, kayak dibilang tuh kayak lebih laku parfum daripada masker. Aku lihat itu Mbak Vira ya, so banyak yang beli, so kau masker dan itu tidak ada yang beli. Jadi seakan-akan saya mau jual tuh kayak tidak ada semangatku. Dan padahal itu uangku om, uang dari tabunganku. Saya itu kalau mau dikatakan om, kalau mau beli apa-apa tidak pernah saya minta mamaku. Kayak kebutuhan skincareku, kebutuhan apapun tidak ada. Ini lagi om, kan yang sekolah kemarin kan saya dengan adikku kan sekolah di Palu kan di sini. Adikku uang jajannya 50.000. Dia pulang siang, kalau dia les dia diantarkan makanan. Saya yang sudah tahu pulang sore, uang jajanku 25.000. Siapa tidak merasa dibedakan om? Itu lawakannya mamaku begini, iyalah karena mama sayang Rizky, iya lawakan itu, kayak lawakan gitu. Iya teh papa mah, itu saja om, uang 25.000 masih bisa saya tabung om, saya tabung, saya sisihkan beli skincareku dengan tabungan yang mau ditabung. Dan setiap saya buka tabunganku, alhamdulillah kayak tidak disangka-sangka om, kayak dapat uang sampai 3 juta, sampai 2.500.000. Begitu dipinjam mamaku pinjam, mamaku pakai. Dan saya bilang begini, tidak usah diganti mah. Mamaku bilang begini, tulis yang mama pinjam uang saya bilang tidak usah mah, karena prinsipku biar semiliar apapun saya kasih uang buat orang tua tidak akan bisa berganti perjuangannya. Kalau kakakku Vira om, biar mamaku pinjam 200, dia minta mama kemarin pinjam uang 200 saya mau pakai beli ini. Saya tidak ada om, kendati saya tahan, saya tak bertabung lagi, bisa saya beli apa. Saya saja om, lebaran kemarin tadi dibelikan baju tidak ada. Sedangkan
adikku Rizky sudah dibelikan sepatu 5 kali, sepatunya 5 baru, saya baru 1. Itu pun dari saya masuk awal mau masuk sekolah itu 1 sepatu Om. Saya beli sendiri dengan uangku sendiri karena minta orang tuaku. Saya tidak merasa dibedakan Om. Saya bukan maksudnya mau pakai uangnya orang tuaku, setidaknya adil lah. Di rumahku itu merasa tercukupi sekali. Kalau makan enak Om, enak sekali. Cuman kayak saya rasa, tidak nyaman, tidak nyaman. sia-sia mau makan semewah Enak apapun, semewah apapun saya rasa. Tapi kalau saya dikasih begini kayak kurang, dan saya tidak minta apa-apa Om. Kalau mau dikasih jajar anaknya mamaku 5, kalau ditanya-tanya apa yang kau minta dari mama, apa yang kau minta dari papa dan mama, apa, saya cuma minta 1 Om. Bisa. Peluk saya mah, cium saya. Aku bisa. Iya, saya cuma minta itu. Saya cuma minta itu Om. Tidak minta yang lain. Bahkan motor yang saya biasa pakai itu DP-nya pakai uangku Om, pakai tabunganku. Alhamdulillah kayak bersyukur, kayak maksudnya kayak senang itu, dan bisa itu, dan saya DP motor biar cicilannya mamaku yang bayar, karena mamaku sudah bilang dan mama mau bayar cicilan yang per bulan. Itu pun kayak sebanyak ini bisa saya tabung, dan saya tidak, kalau mau hitung itu banyak sekali uang yang sudah mamaku pakai dari tabunganku. Cuman saya tidak mau hitung dan Om, saya tidak mau minta. Mamaku sudah bilang nanti kau tulis-tulis, saya tidak usah mah, tidak usah diminta, tidak usah saya minta uang yang mau pinjam. Kan tukangku disuruh kemari tuh Om, suruh cek saya. Jadi kayak mungkin mamaku ada kayak khawatir juga dan saya dah. Tapi baganja lagi Om, sekarang itu kan mama punya HP, punya WA, apalagi papaku yang kayak HP terus dia Korea. Kenapa tidak langsung ditelepon saya? Nah di rumah itu pakai wifi, kenapa harus suruh orang lain begitu loh cari saya Om? Kenapa? Itu kan yang saya tanyakan, kenapa? Mungkin ada kesibukan lain, oke lah fine. Dan akhirnya sampai mamaku telepon saya itu, kayak saya mau pulang, dan kayak saya sudah senang dan saya mau pulang. Kadang saya mau pulang ya deh terserah. Jadi kayak pas tadi itu kayak saya bilang kayak daun itu, dan saya rasa sedangkan kemarin saja pas saya mau kasih kembali motor, saya bilang papa kalau mau pukul kalau saya, mau dibilang kok ini kan orang ada ya, orang alhamdulillah orang ada Om. Mebel punya papaku sendiri, tidak kekurangan. Kalau makanya saya bilang kalau mau makan enak alhamdulillah bisa Om. Cuman saya mengerti Om, mamaku tuh mungkin karena capek dia rasakan, karena urus tukang kan di rumah kan ada tukang, makanya mungkin kalau dia marah dia lampiaskan sama saya gitu. Cuma maksudnya jangan sama saya semua lah, umurku ini masih belum cukup menerima beban yang sudah yang dulu itu saya terima penderitaanku, dan kayak saya itu mau, kayak saya berpikir saya itu tidak minta dilahirkan Allah yang kasih karunia itu buat mama dan papa berurus saya. Kenapa sih harus dilahirkan kalau kalian tidak mau urus saya? Dan itu sampai saya minta, ya Allah, begini sekali cobaan yang Allah kasih buat saya. Dan cuman kayak saya pikir lagi, Allah tidak akan kasih cobaan yang berat kalau hamba yang tidak mampu. Berarti saya mampu, saya manusia yang istimewa. Maka itu saya mau saya semangat dan sekolah, karena cuma saya yang mau sekolah. Dan jadi kayak jangan patah semangat gitu mau sekolah. Ya saya urus sekolah. Cuman kayak saya suka sekolah sekarang gimana? Belum masuk sih, belum ada konfirmasi mau masuk gitu. Lalu itu Om, teater itu sebetulnya sudah mau tampil di depan gubernur saya Om. Padahal papaku kan tahu gubernur. Papaku diundang lagi di acara itu. Mamaku tidak kasih, tidak usah. Mama tidak kasih kau ikut latihan itu. Dibatalkan itu latihan Om. Padahal saya dipilih jadi pemeran utama lagi. Maksudnya pemeran di bawahnya utama. Kan saya biasanya pemeran utama begitu kan. Tidak dikasih. Dan akhirnya saya tidak tampil. Padahal saya kayak mau menunjukkan, dan Pak ini lu anakku di sini. Cuman tidak gimana itu nih. Tidur. Kalau tenang, ambil air wudhu, kalau tahajud, tidur. Ini lagi Om, mamaku bilang begini, kau itu kalau kau macam-macam, cuman kau sendiri yang tidak pernah dipukul papamu itu. Berdiam saya bilang dalam hatiku, iyalah, apa dari kecil saya tidak pernah diurus dan mama dan papa, makanya saya tidak pernah dipukul.
Saya bilang kemarin pas pulang itu saya mikir, pukul saya, maaf campur saja saya, barangkali mau diapakan saya di situ. Tiba saya pasrah karena mungkin orang tua aku bilang cuman saya yang belum dan kenapa saya tidak pernah diurus dan dorang. Kalau saya diurus dan dorang dari kecil, mungkin barangkali saya sudah pernah dicambuk kan. Dorang tidak berpikir kayak, atau memang mungkin ada suatu rahasia yang mungkin memang kayak tidak seharusnya saya tahu, atau memang saya bukan anaknya dorang. Tapi saya tidak berpikir ke situ.